Oke. Nah, ini nanti bisa dicoba ya. Nah, sekarang kita akan pakai metode yang ini sebetulnya metode yang terakhir sih, cuman saya bikin jadi metode yang pertama supaya tahu dulu gambaran persoalannya seperti ini. Nah, metode yang kedua ya, metode yang kedua, saya akan bahas menggunakan metode semi diskretisasi. Jadi menggunakan ODE 23, menggunakan solusi persamaan diferensial biasa di MATLAB. Gitu. Kalau yang sekarang ini kita langsung pakai persamaan diferensial parsialnya dimasukkan sebagai fungsi, didefinisikan sebagai fungsi di editornya, yaitu di PDPB ini ya, gitu. Nah, yang metode kedua ini kita pakai ODE 23. Jadi kita caranya mengubah persamaan diferensial biasa menjadi mengubah persamaan diferensial parsial menjadi persamaan Biasa, diferensial. Betul. Nah, namanya itu biasa. semi diskretisasi. Nah, nanti yang metode pertama, metode yang ketiga, nanti saya akan terangkan untuk diskretisasi penuh. Jadi, kalau yang semi diskretisasi berarti hanya satu buah variabel bebas yang didiskretisasi. Dalam hal ini kita akan mendiskretisasi memecah variabel bebas X ya. Tapi kalau yang full diskretisasi itu kita pecah yang waktunya, kita pecah yang X-nya kita pecah. Dan itu bisa diselesaikan menggunakan Excel. Karena nanti hasilnya itu berupa persamaan aljabar gitu ya. Nah, kalau yang semi diskretisasi, karena yang dipecah cuma satu buah, yang X-nya saja, maka akan tersisa satu buah persamaan diferensial biasa, yaitu yang terhadap waktu karena kita tidak pecah. Gitu ya. Jadi bertingkat, bertahap. Yang sekarang saya bahas itu langsung persamaan diferensial parsialnya kita selesaikan pakai rutin MATLAB. Kemudian yang nanti yang sesaat lagi akan saya bahas itu hanya variabel X-nya saja didiskreditasi. Dan yang terakhir yang bisa kita selesaikan pakai Excel saja karena hasilnya berupa persamaan aljabar dalam bentuk matriks, dalam bentuk tambah kurang seperti itu bisa didiskretisasi X dan T-nya. Oke, saya lanjutkan dulu ya, biar nanti biar Kak putus. Kemudian saya akan perlihatkan dulu. Nah, ini yang semi diskretisasi. Ya, saya akan jelaskan dulu ya. Semi diskretisasi. Persoalan yang sama. Jadi saya ulangi lagi persoalannya. Kita punya persamaan diferensial parsial seperti ini terhadap X dan terhadap waktu variabel bebasnya. Ingat tadi persamaan diferensial parsial dia punya dua buah variabel bebas atau lebih kayak gitu ya. Tapi biasanya di teknik kimia eh, kalau di MATLAB kayaknya udah nggak sanggup sih pakai tiga dimensi gitu, X, Y, Z udah nggak bisa saya kira. Yang bisa itu pakai pakai Flex PDA nanti yang akan kita terangkan. Tapi yang Bapak Ibu download itu kan versi student ya. Kalau versi student itu terbatas sekali fungsinya. Yang punya saya bukan punya saya sih, punya kami gitu. Eh, ini versi berbayar, cuman satu dimensi saja. Harganya kemarin beli itu kalau nggak salah 8 jutaan. 8 juta satu dimensi. Tapi kalau mau yang tiga dimensi itu harganya lebih mahal lagi. Mungkin sampai 20-an, 20 juta. Nah, ada satu software lagi yang bisa menyelesaikan untuk tiga dimensi sekaligus. Tapi itu jauh lebih mahal lagi. Mungkin juga namanya Fluent. Nah, kalau Fluent kita tidak bahas. Itu lebih kompleks lagi. Oke, kembali lagi ke sini ya. Nah, untuk semi diskretisasi persamaan diferensial parsial, ini yang akan kita pecah ya, itu terhadap X-nya. Bagaimana kita memecahnya? Memecahnya adalah dengan menggunakan penghampiran selisih terpusat, seperti yang pekan lalu saya bahas. Yang minggu lalu kan kita bahas tuh persamaan diferensial biasa order 2, tapi kita menggunakan persamaan aljabar didekati, sehingga nanti kita Biasa. bisa menggunakan Excel. Nah, ini juga sama. Jadi yang D kuadrat T per do X kuadratnya kita hampiri dengan suatu persamaan aljabar seperti ini. Ini kan metode selisih terpusat ya. TI plus 1 dikurangi TI 2 TI ditambah TI min 1 dibagi delta X kuadrat. Jadi yang ini si turunan kedua itu kita ubah menjadi persamaan aljabar seperti ini ya.
Tetapi yang terhadap waktunya, persamaan diferensial biasanya, yang terhadap waktu, itu kita biarkan. Sehingga kita akan punya suatu sistem persamaan Wah, diferensial. Betul. Sistem persamaan diferensial biasa yang jumlahnya tergantung dari seberapa banyak diskretisasi terhadap variabel X-nya. Jadi diskretisasi itu pemecahan terhadap variabel X-nya. Oke, seperti yang terlihat di kotak-kotak-kotak ini ya. Di kotak-kotak ini saya sudah menuliskan saya ingin membagi eh, si tebal plastik itu yang 1 cm itu menjadi 20 bagian. Sehingga delta X-nya itu akan diperoleh 0,051/20. Nah, artinya apa? Artinya saya akan punya X0 itu tentu pada posisi 0 sebelah kiri. Lalu saya akan punya X1 itu 0,05, X2 0,1, sampai dengan X19 itu 0,95 harganya, dan X20 itu 1 cm, yaitu di ujung sebelah kanan. Nah, pada kondisi pada posisi X0 sama dengan 0 dan posisi X20 sama dengan 1, itu saya sudah punya harga temperatur. Dari mana? Dari nilai batasnya. Karena nilai batas menyebutkan bahwa pada X sama dengan 0, itu temperaturnya 120. Jadi artinya pada waktu kapanpun, mau T 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai 10 menit yang kita mau evaluasi, itu temperaturnya selalu 120 derajat Celcius. Begitu pula yang X20. Pada X20 saya punya temperatur pada X20, dia akan selalu 120 derajat Celcius. Begitu. Nah, yang jadi problem kan yang diantaranya, yaitu harga T1, T2, sampai dengan T19. Ya, itu yang jadi problem. Kita nggak tahu angkanya berapa. Nah, itu akan kita selesaikan dengan menggunakan Ode 23. Nah, sekarang karena ini sudah dibuat persamaan umumnya, jadi ini yang do kuadrat T per do X kuadratnya sudah diuraikan menjadi TI plus 1 min 2 TI ditambah TI min 1 dibagi delta X kuadrat. Kemudian kita masukkan I-nya, ya, I-nya. I itu ya kita sesuaikan dengan, kalau 0 berarti I sama dengan 0, kalau 1 I sama dengan 1, dan seterusnya ya, sampai I sama dengan 20. Nah, sekarang kalau untuk I sama dengan 1, kalau untuk I sama dengan 1, maka kita masukkan kemari, rumusnya akan menjadi K per Rho per CP dibagi 1 per delta X kuadratnya dikedepankan ya, dikali, nah I-nya masukin jadi 1 tambah 1 berarti T2 kan, dikurangi 2T1 ditambah, di sini 1 dikurangi 1, 0 berarti T0. Nah, karena T0 tadi yang saya bilang, T0 itu kita sudah tahu dari nilai batasnya. T0 itu selalu 120 derajat Celcius. Maka saya bisa tuliskan langsung dengan angka di sini plus 120 derajat Celcius. Oke. Nah, sementara yang untuk I sama dengan 2 sampai 18, itu kan kita nggak tahu sama sekali angkanya. Nggak ada yang di perbatasan soalnya. Jadi otomatis nilainya, otomatis variabel temperaturnya ini akan tidak ada yang bisa kita gantikan dengan angka. Jadi yang ini misalkan untuk yang 2, ya, I sama dengan 2, maka saya akan punya di sini T3 dikurangi T2 ditambah T1, begitu ya. Nah, T1 nggak tahu, T2 nggak tahu, T3 nggak tahu, berarti nggak bisa digantikan ya. Jadi artinya dari 2 sampai 18 ini akan mirip polanya seperti ini, hanya nanti yang berubah adalah si variabel temperaturnya ya. T2, T3, T4 itu berubah nanti tergantung dari harga I yang kita pasang di situ. Oke, yang terakhir sekarang, yang terakhir I sama dengan 19. Untuk I sama dengan 19 itu saya akan punya persamaan diferensial biasa seperti ini. Jadi yang TI plus 1 berarti kan 19 tambah 1 berarti T20. Nah, tadi seperti yang saya katakan juga bahwa T20 itu kita sudah tahu, yaitu pada saat di ujung kanan. Di ujung kanan itu adalah nilai batas, maka temperaturnya akan selalu tetap 120 derajat Celcius karena si plastik nempel langsung ke pemanas. Jadi sini kita pasang 120 derajat Celcius, dikurangi, masukin sini T19, T19 kita nggak tahu, tambah T19 dikurangi 1, T18 juga kita tidak tahu. Gitu. Artinya apa? Sekarang kita punya ada 19 buah persamaan diferensial biasa atau sistem persamaan diferensial biasa.
yang variabelnya adalah T1 sampai dengan T19. Nah, ini yang mau kita selesaikan. Kita ingin tahu harga variabel T1 sampai T19 pada waktu dari 0 sampai 10 menit. Nah, ini kan gampang. Kita bisa selesaikan dengan menggunakan Ode 23 di MATLAB. Nah, cuman yang sulit itu cara menuliskan di fungsinya saja ini ya. Ini kan belum saya terangkan. Udah saya terangkan, cuman dalam bentuk matriks waktu itu. Jadi belum dalam bentuk yang lebih simple ya. Ini saya coba akan tunjukkan. Jadi yang pertama tugasnya adalah untuk semi diskretisasi mendefinisikan fungsi persamaan diferensial biasanya dulu ya. Jadi kita punya 19 buah, artinya apa? Kalau misalkan gini, delta X-nya saya ganti ya, tidak N-nya tidak 20, misalkan N-nya hanya 10. Kalau N-nya hanya 10, berarti nanti kita punya X1, X0 sampai X10. Yang tidak diketahui adalah T1 sampai dengan T9. Artinya hanya ada 9 sistem 9 persamaan diferensial biasa atau sistem persamaan diferensial biasa itu yang harus diselesaikan. Jadi semakin kecil jumlah n-nya, maka semakin kecil juga jumlah persamaan, semakin sedikit juga jumlah persamaan diferensial biasanya. Tetapi nanti hasilnya akan tidak akurat gitu kalau semakin kecil n-nya. Semakin banyak n-nya, maka semakin banyak persamaan diferensial biasanya, hasilnya akan lebih akurat. Begitu ya. Oke. Nah, kita lihat untuk yang mendefinisikan fungsi dari persamaan diferensialnya. Jadi yang 19 buah persamaan diferensial biasa itu akan saya bikin fungsinya di editor. Caranya tinggal tuliskan saja dt ini fungsinya namanya tak tunak ya. Kemudian definisikan variabel bebasnya yaitu waktu dan variabel terikatnya adalah temperatur. Nah, di sini kan persamaannya sudah berubah jadi persamaan diferensial biasa ya. Artinya apa? Artinya variabel bebasnya hanya satu sekarang, hanya waktu saja. Jarak sudah selesai urusannya karena sudah kita diskretisasi. Jadi udah jadi persamaan diferensial biasa sekarang. Maka kita selesaikan dengan cara persamaan diferensial biasa. Oke. Nah, di sini saya definisikan n-nya 20, kemudian dx-nya untuk interval x-nya adalah 1 dibagi dengan 20, yaitu 0,05 nantinya. Lalu ini A, difusivitas termalnya, yaitu K dibagi Rho dibagi CP yang tadi, tapi sudah dalam bentuk angka ya. Kalau mau dituliskan dalam rumus juga boleh, silahkan. Seperti yang tadi barusan, hasilnya akan sama. Nah, sekarang yang krusial adalah menuliskan persamaan diferensial biasanya. Cara menuliskannya gini. Jadi dt kecil dalam kurung 1,2. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Sama dengan A dibagi dx pangkat 2 dikali, nah ini T2, T dalam kurung 2 itu artinya adalah variabel T2, 2 dikali T1, variabel T1, tambah 120. Jadi T1 itu berarti pada saat X ke 1. T2 pada saat X kedua atau pada saat X-nya 1 ya. Kalau T1 berarti pada saat X sama dengan 0,05 cm. Oke. Nah, yang 2 sampai dengan 18 karena modelnya sama, karena polanya sama, maka lebih baik menggunakan loop for ya, pakai for. Jadi seperti di Excel gitu ya atau di program-program yang lain biasanya kalau berulang polanya kita pakai for saja supaya tidak menuliskan sebanyak 2 sampai 18 kan berapa itu? Lumayan ya. Ada 16 persamaan yang harus kita tuliskan itu banyak sekali. Jadinya repot nantinya. Dan supaya tidak repot maka kita tuliskan dalam bentuk for saja. For I sama dengan 2 sampai 18, kemudian dt dalam kurung I di sini. Jadi I nanti akan mengambil dari for ini. Jadi cara eksekusi for itu dia akan membaca I sama dengan 2 sampai 18. Berarti dia akan membaca yang pertama dulu, 2. Masuk kemari, 2. Nah, yang ini juga I-nya diganti 2. 2 tambah 1, 3. Berarti I 2, 2 kurangi 1, 1. Selesai. Nanti balik lagi. Balik lagi dia baca yang berikutnya, yaitu yang angka 3. I sama dengan 3. Masuk kemari, 3. Gitu dan seterusnya sampai 18 semuanya didefinisikan oleh si loop for ini. Nah, setelah selesai, kemudian kita tuliskan lagi yang terakhir. Nah, yang terakhir kenapa yang awal dan akhir kita pisahkan?
karena ada data yang sudah bisa masuk, yaitu angka 120 derajat Celcius ini. Begitu pula yang di ujung di 19. Ini ada data yang bisa masuk, yaitu di temperatur 120 derajat Celcius. Begitu ya. Nah, maka kita bisa pisahkan yang I sama dengan 19. Caranya tuliskan seperti yang pertama, manual saja, 19,2 sama dengan A dibagi dx pangkat 2 dikali dimasukin angkanya 120 dikurangi 2 kali temperatur yang 19 dan T 18. Oke, selesai ini persamaan diferensial biasa kita definisikan sistemnya di MATLAB. Kemudian baru kita panggil OD23-nya. Nah, OD23-nya biasa kita panggil OD23 seperti yang kemarin ya. Tak tunak, kemudian T span-nya adalah 0 sampai 10. Ini saya ingin mengevaluasi harga waktu dari 0 sampai dengan 10 menit dengan interval 1 dan nilai awalnya. Nilai awalnya tentu saja kalau kita punya sistem persamaan diferensial biasa, ada 19 buah persamaan diferensial biasa, maka akan dibutuhkan 19 nilai awal. Nah, maka di sini saya membuat suatu vektor kolom pakai once dalam kurung 1,19. Jadi kalau kita eksekusi nih 1,19 itu akan menghasilkan angka 1. Nah, supaya jadi 25 dikalikan dengan 25. Kan temperatur awalnya 25 derajat Celcius ya. Jadi ini saya tunjukkan di MATLAB-nya. Jadi kalau misalkan gini, ini kan saya misalkan tulis once dalam kurung 1,3 saja ya. Nah, maka dia akan mengisi ada tiga angka 111 tapi isinya gitu. Nah, kalau mau dibuat vektor kolom berarti pakai apostrof saja bisa, tapi ini kita bikin vektor baris. Oke. Nah, selanjutnya yang nilai awal dimasukkan, kemudian T span dimasukkan, baru kemudian kita bisa mengeksekusi ini dan menampilkan hasil perhitungannya ya. Nah, menampilkan hasil perhitungannya dengan cara bisa pakai surf ini ya, X label, Y label, Z label dan segala macamnya ini. Ini hanya membuat grafik saja. Oke, sekarang saya akan tunjukkan di MATLAB bagaimana fungsi ini bisa berjalan ya. Oke, sampai sini ya. Ini saya close dulu mungkin ya. Close. Nah, yang ini namanya tak tunak, maka fungsinya kita namakan juga tak tunak ya. Oke. Jadi saya namakan save, nanti dia akan minta tak tunak. Kemudian kita cek dulu ya, takutnya ada yang keliru. Bentar, dia fungsinya ada berapa? 19 tak tunak 0,1 sampai 19 gitu aja ya. Jadi 0 tak tunak, kemudian dalam kurung kita tetapkan aja angkanya. Misalkan waktunya 1, kemudian vektornya 1 sampai dengan 19 ya. Nah, udah. Berarti nggak ada masalah. Fungsinya jalan. Clear. Oke. Kemudian saya buat lagi editor yang berikutnya. Editor yang berikutnya adalah ini. Ini fungsi pengeksekusinya. Oke, saya akan copy saja. Nah, kalau ngetik ulang lama ya. Jadi, Ibu saya kasih share fungsi MATLAB-nya. Nanti biar bisa dipelajari di rumah atau sekarang nanti bisa saya share di grup ya. Nah, ini perhatikan nanti apostrof yang tadi beda loh ya. Lihat ya. Nah, ini kan hasil copy paste dari Word ya. Hasil copy paste dari Word ini salah ini. Jadi harus pemanggilannya harus sampai warnanya berubah jadi ungu tadi ya. Nah, harus sampai kayak gini baru dia benar. Tadi copy-nya salah. Kemudian sebentar, apalagi takut ada yang salah. Oke, kita coba aja ya. Ini run tak tunak. Save.
Apa ini? Line 1. C-nya kapital ya, nggak boleh ya. Oke. Nah, ini gambarnya sama dengan yang tadi. Cuman agak beda, dia naik ke atas. Kalau tadi turun ke bawah ya. Kita lihat yang ini dulu deh. Yang ini dulu. Nah, kalau kita lihat di gambar ini sama dengan yang tadi, cuma lebih bagus aja gambarnya. Eh, di sini waktu 1 sampai 10 menit, di sini jarak 0 sampai 1 cm tebal dari si plastiknya, dan color barnya ini menunjukkan yang warna kuning temperaturnya 120 derajat Celcius, yang warna hitam, biru kehitaman, ini warna temperaturnya 25 derajat Celcius. Nah, bisa kelihatan ya bahwa seiring dengan waktu bertambah ke atas ini, dia temperaturnya mendekati 120 derajat Celcius. Jadi artinya kita bisa mengestimasi kalau misalkan mau plastiknya dipanaskan sampai temperatur rata-rata berapa, itu kita bisa menyetop waktu di misalkan di 5 menit udah cukup lah gitu ya, sesuai dengan yang kita inginkan misalkan ya. Nah, ini bisa kita kontrol gitu dengan menggunakan pemodelan seperti ini. Model kan seperti dukun sebetulnya ya. Kita memperkirakan sesuai dengan hukum-hukum fisika, kimia, dan bahkan biologi nanti masuk kalau di teknik teknik bioreaksi ya, teknik bioteknologi. Nah, tapi saya sudah mengatakan ini ya, ada perkembangan terbaru untuk yang big data itu ya. Nah, itu yang sekarang sedang saya pelajari juga. Apakah seampuh apa gitu ya metode big data itu, machine learning itu untuk menjadi dukun di pabrik. Saya kira udah banyak yang pakai itu ya. Tapi kalau misalkan itu ampuh sekali, wah ini udah nanti bisa ketinggalan. Udah, eh, hanya akan dikerjakan oleh orang-orang yang meneliti saja nanti. Mungkin ya, mungkin prediksi saya sih kayak gitu. Oke, apa lagi ya? Nah, ini ada gambar 3 dimensinya. Nah, gambar 3 dimensinya. Yang tadi juga saya kira bisa digambarkan di 3 dimensi, tinggal diambil aja sintaksnya. Sintaksnya itu yang ini, yang di bagian bentar, surf ini ya, pakai surf. Nah, ini pakai surf ini, nanti dia akan memetakan diagram Cartesius 3 dimensi. Jadi pakai surf nanti bisa tampil dalam bentuk X, kemudian T, dan temperatur. Di sini artinya gambar 3 dimensi, 3 dimensi bukan berarti persoalan kita itu 3 dimensi. Enggak, persoalan kita tetap 1 dimensi, yaitu hanya satu jarak saja, X. Cuman dalam penggambaran di koordinat Cartesius itu kita bisa menampilkan sebagai gambar 3 dimensi, yaitu variabel bebasnya sebagai sumbu, katakanlah ini sumbu Y kayak gitu ya. Kemudian variabel bebas yang pertama yaitu waktu sebagai sumbu X, sumbu Z misalkan, dan variabelnya sebagai sumbu X gitu ya. Tapi model kita itu model 1 dimensi, hanya ke arah X saja. Oke, nah kalau kita lihat gambar 3 dimensinya ini, kita bisa lebih apa ya? Coba sama aja sih. Apa? Kalau kalau ini dulu tuh bisa digerak-gerakin. Ini kali ya. Nah ya. Nah, ini bisa ngelihat lebih 3 dimensi kayak gitu ya. Kalau mau ngelihat, nah kan kelihatan kayak gini. Eh, bisa kita mainkan lah ya. Nah, jadi bisa kita lihat nanti profilnya seperti apa lebih detail ya di 3 dimensi ini. Oke, ini semi diskretisasi. Ada pertanyaan untuk semi diskretisasi? Silahkan.